Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang kita sampai pada bab Adhkarut Tasyahud, zikir-zikir ketika tasyahud. Sudah kita sampaikan dari awal, ini diantara kiat kita yang pertama untuk ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasul dalam masalah bacaan sholat. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu memahami apa yang kita baca dari zikir-zikir ketika sholat. Kata Syekh, inna minal adhkar al-muta'alliqa bis salati adhkara at-tasyahud. Di antara zikir-zikir yang berkaitan dengan salat adalah zikir ketika at-tasyahud. Wa qasabata fihi anin Nabi SAW ahaditsu iddah fiha siyaghu mutaqaribatun litasyahud. Telah sahih dari Nabi beberapa riwayat hadis yang di situ ada beberapa redaksi yang mirip ya dalam masalah zikir at-tasyahud. Kulluha jaizatun wa masyru'ah, dan semuanya boleh dipilih, diamalkan salah satunya. Ya, selama sekali lagi itu ada hadisnya yang sahih. Dan ini yang kita sampaikan pada beberapa bab sebelumnya, zikir-zikir ruku, sujud, ada beberapa riwayat, beberapa redaksi dari Rasulullah SAW. Maka boleh diamalkan yang mana saja. Ini yang namanya ikhtilafut tanawu, perbedaan redaksi, tapi sama-sama ada hadisnya. Sama-sama ada tuntunannya dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Minha, di antara redaksi zikir tasyahud,
ma sabata fi sahih Muslimin min hadisi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu hadis dalam Sahih Muslim dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qol, beliau Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami at-tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat di dalam Al-Quran. Fakana yakul, Rasul mengajarkan kepada kami zikir tasyahud, at-tahiyatu al-mubarakatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sekali lagi tasyahud riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah setelah dibawakan redaksi berikutnya akan disampaikan maknanya. Anak ulangi lagi. Tasyahud riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. At-tahiyatu al-mubarakatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian redaksi yang berikutnya, riwayat yang berikutnya, wa sabata fis sahihain an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang dikenal dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya, sekali lagi di sini Syekh membawakan dua riwayat. Riwayat Abdullah bin Abbas dan riwayat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kunna idza shallaina khalfan Nabi sallallahu kulna." Dahulu, kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami ketika salat di belakang Rasul, kami pernah berkata, "Assalamu ala Jibril wa Mikail. Assalamu ala fulan wa fulan." Itu dulu. Kami mengatakan demikian ketika salat di belakang Nabi. Faltafata ilaina Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada kami. Faqal, seraya beliau bersabda, Innallaha ta'ala huwa as-salam. Ya, sesungguhnya Allah, dialah as-salam. Fa'ida shalla ahadukum falyakul. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia katakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kata Rasul, fa innakum idza qultumuha asabat kulla abadin salihin fis sama wal ardi. Apabila kalian membaca redaksi tadi, maka zikir yang kalian ucapkan akan mencakup setiap hamba yang saleh di langit maupun di bumi. Kemudian Rasul tambahkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini dua redaksi tasyahud, ya, sekali lagi riwayat Abdullah bin Abbas dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam kitab Sifat Salat Nabi yang kita tunjukkan pada kesempatan yang lalu oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, beliau tambahkan beberapa riwayat yang sahihah. Yang lain kalau mau lebih rinci lagi silakan lihat
sifat salat Nabi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca dulu penjelasan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa thabata fi hada ahadits ukhra. Ini yang tadi kita sampaikan, dan telah sahih hadis-hadis yang lain. Artinya dua riwayat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ini hanya sebagian saja. Nanti sekali lagi kalau mau lebih rinciannya, tambahannya, silakan lihat kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Razak membahas salah satu redaksi tadi ada yang lebih afdal menurut sebagian para ulama, ya, yaitu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dua-duanya boleh diamalkan, cuma ada yang lebih afdal. Kata beliau, wa akmalu hadisiyah as-sighatul waridah fi hadisi Ibnu Mas'ud al-mutaqaddim. Dari dua riwayat tadi atau yang lainnya, yang paling sempurna redaksinya yaitu redaksi Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Yaitu yang kata beliau lebih sempurna, lebih afdal. Kata beliau, faya akmal minasiratil waridah fi hadis Ibnu Abbas wa ghairi minal ahadisil waridah fi hadzal bab. Redaksi Ibnu Mas'ud lebih sempurna daripada hadis riwayat Ibnu Abbas dan juga riwayat-riwayat yang lain dalam bab ini. Wa dzalika kama yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan li anna tasyahud Ibnu Mas'ud yatadamman jumalan mutaghayyiratan wa tasyahud Ibnu Abbas jumlatan wahidah. Kenapa dikatakan riwayat Ibnu Mas'ud lebih sempurna atau lebih utama? Karena redaksi Abdullah bin Mas'ud itu mencakup beberapa makna yang kalau bisa dikatakan lebih sempurna, lebih banyak dibandingkan riwayat Ibnu Abbas. Ini dari segi bahasa. Coba kita baca ulang sekali lagi. Kalau riwayat Abdullah bin Abbas dikatakan at-tahiyatu al-mubarakatu at-tayyibatu. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud ada wawunya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Dalam segi bahasa Arab, tambahan wawu di situ menunjukkan tiga hal yang berbeda. At-tahiyatu wassalawatu wattayyibat. Ini sekali lagi, memang kalau mau lebih mendalam lagi harus paham iya bahasa Arabnya. Cuma sekilas demikian. Dalam segi bahasa Arab, kata Imam Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya, tambahan wawu menunjukkan ini ya redaksi yang lebih sempurna dibandingkan tidak ada apa? Wawunya. Nah, kata beliau, fatakunu kullu jumlatin fi hadis Ibnu Mas'ud sana'un mustaqilun liwujudil wawu. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini menunjukkan tambahan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin sekilas ya kita terjemahkan lebih mendalam sedikit. At-tahiyatu al-mubarakatu. Pengagungan yang dibarokahi, ya, kemudian yang baik bagi Allah. Jadi at-tahiyatu, pengagungan, al-mubarakatu, yang dibarokahi dan yang baik bagi Allah. Jadi yang ditekankan di situ apanya? Pengagungan yang dibarokahi. Jadi satu apa? Pujian, yaitu apa? Pengagungan bagi Allah. Paham ya? Yang ditekankan apa? Cuma istilah at-tahiyatu. Al-mubarakatu itu sifat bagi at-tahiyatu. Pengagungan yang dibarokahi, yang baik bagi Allah. Jadi intinya di situ adalah apa? At-tahiyatu. Paham?
Ya, satu penekanan dari riwayat Ibnu Abbas. At-tahiyatu itu intinya. Tapi kalau riwayat Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah, pengagungan bagi Allah. Dan ini jumlah yang berbeda. Dan apa? As-salawatu. Dan jadi apa? 3 penekanan. Paham di sini? Jadi ini yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim dan juga Syekh Abdul Razak. Kenapa riwayat Ibnu Mas'ud lebih sempurna, lebih utama? Karena mencakup 3 pujian bagi Allah. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas cuma apa? 1. Nah, kemudian tambahan berikutnya, kenapa riwayat Ibnu Mas'ud lebih afdol? Summa innahu wal masyhur baina katsirin min ahlil ilmi. Karena riwayat Ibnu Mas'ud ini lebih dikenal, ya, lebih masyhur di kalangan para ulama. Itu alasan yang kedua, lebih utama riwayat Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, kenapa lebih utama? Wa min haitsul isnad huwa as-sahhu ma warada fi hadzal bab. Yang ketiga alasannya karena dari sisi sanad riwayat, ya, hadisnya riwayat Ibnu Mas'ud lebih sahih. Ya, kalau kurang lebihnya tadi, kalau riwayat Ibnu Abbas cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau ini riwayat Bukhari dan apa? Muslim. Ya, kurang lebih seperti itu. Yaqulu Tirmidzi rahimallah. Imam Tirmidzi berkata, hadisu Ibnu Mas'ud qad ruwiya anhu min ghairi wajhin wa huwa as-sahhu haditsin ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah, hadis riwayat Ibnu Mas'ud tadi diriwayatkan dari beberapa sisi dan itu lebih sahih, ya, atau paling sahih dalam bab tasyahud. Sekali lagi, ini yang mengatakan pakar hadis yaitu Imam At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Mas'ud yang lebih sahih. Yang Ibnu Abbas sahih, tapi ini lebih apa? Sahih lagi. Jadi sekali lagi, anak ulangi. Riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Mas'ud, dua-duanya sahih. Boleh diamalkan salah satunya. Ya, riwayat Ibnu Abbas silakan diamalkan. Demikian pula Ibnu Mas'ud. Tapi dari 2 tersebut, bahkan dari yang lainnya juga, riwayat Ibnu Mas'ud lebih afdal, lebih sempurna dari 3 sisi. Dari sisi kandungan redaksinya ada tadi 3 pujian bagi Allah. At-tahiyatulillah wa salawatu wa at-tayyibah. Sedangkan yang lain cuma 1. Kemudian yang kedua dari sisi apanya tadi? Lebih dikenal oleh para ulama. Dan yang ketiga, dari sisi periwayatannya lebih sahih. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Tirmidzi lagi, wal amalu alai anda aksari alil ilmi min ashabin Nabi sallallahu wa man ba'dahu minat tabi'in. Dan ini yang kita sampaikan tadi, dan riwayat Ibnu Mas'ud lebih banyak diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi dan yang setelah mereka dari kalangan at-tabi'in. Namun kata Syekh, kesimpulannya, wa ala kullin fa innal amal bihi aw bi ghairi minat tasyahudat al-waridah kullu dzalika haqqun wa sa'ihun. Namun kesimpulannya, boleh mengamalkan riwayat yang mana saja dari zikir-zikir tasyahud tadi yang memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh diamalkan, yang penting sahih, ada riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai ngarang apa? Sendiri itu saja boleh diamalkan. Itu ada tuntunannya dari Nabi, sedangkan itu siapa? Paham ya? Nah, sekarang makna dari at-tahiyatu dan seterusnya. Di sini ada 6 poin, ya, ada 6 poin dari pembahasan zikir tasyahud tadi.
Yang pertama qauluhu at-tahiyatu. Apa makna at-tahiyat? At-tahiyat jamak dari tahiyah. Wal murad at-ta'zimatu bikafati siyaghiha wa jami'i hayatiha min ruku'in wa sujudin wa dhullin wa khudu'in wa khusyu'in wa inkisarin kullu dzalika lillahi wahdahu la syarikalah. At-tahiyat sekali lagi kalau bahasa Arabnya itu bentuk jamak dari tahiyatun. Maknanya at-ta'zimat, segala bentuk pengagungan. At-ta'zimat ya dalam bentuk jamak. Ya, at-ta'zimat segala bentuk pengagungan dengan berbagai posisinya, ya dengan berbagai macam redaksinya. Seperti ruku, sujud, dan ini yang sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan akhir bahwasanya ruku dan sujud hanya untuk Allah. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan ibadahilah Rabb kalian. Boleh enggak beribadah kepada selain Allah? Enggak boleh. Ya karena berdua ya. Karena demikian pula rukuk, demikian pula sujud, enggak boleh kepada selain Allah, hanya untuk Allah. Ini yang dimaksud dengan at-ta'zimat, segala bentuk pengagungan dengan berbagai macam posisinya. Rukuk sujud hanya untuk Allah. Nggak boleh sujud kepada selain Allah. Baik itu nabi, wali, orang tua, siapapun. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian demikian pula wadhullin, yang merendahkan diri, wa khusyuk, rasa khusyuk, wa inkisar, ya dalam hati betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu dzalika lillahi wahda. Semua itu hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wahyalahu subhana, ya, milkan wastihqaqan, yang berhak diagungkan. Ya, diantaranya tadi dalam sujud, dalam rukuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah pernah juga kita sampaikan hadis Rasul SAW, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Seandainya aku dibolehkan memerintahkan orang sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang wanita, seorang istri sujud kepada apa? Suaminya. Seandainya apa? Dibolehkan oleh Allah. Ya, tapi tidak boleh. Karena apa? Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu makna at-tahiyatu. Adapun yang berikutnya wassalawatu. Ya, kalau tadi at-tahiyatu lillah. Wassalawatu kalau mau ditambahkan di situ dalam arti maknanya wassalawatu lillah. Seperti fasalli lirabbika wanhar. Maknanya salatlah untuk Rabbmu, wanhar, sembelihlah. Kalau maknanya wanhar lirabbika juga. Dan sembelihlah untuk apa? Rabbmu. Maknanya seperti itu di sini juga. At-tahiyatu lillah. Ya, pengagungan dengan segala bentuknya hanya untuk Allah. Wassalawatu lillah. Dan salawat untuk Allah. Apa makna salawat di sini? Kila al-murad bihi as-salatu syar'iyah. Ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan as-salawat, ya salat yang kita kenal. Entah yang wajib maupun yang apa? Yang sunnah. Zatur ruku' wa sujud. Ya, salat yang di situ ada ruku' dan apa? Sujud, ya hanya untuk Allah tadi. Fasalli lirabbika. Salatlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Itu makna yang pertama atau tafsir pertama, pendapat pertama dari ulama. Arti wassalawatu lillah. Segala salat yang wajib maupun yang sunnah hanya untuk Allah Ta'ala. Tafsir yang kedua atau makna yang kedua, wakila.
Al-murad ad-du'a. Yang dimaksud dengan as-salawat adalah ad-du'a. Ya, segala doa untuk Allah. Fa inna makna salat lughatan ad-du'a. Karena secara bahasa Arab, salat itu maknanya adalah apa? Doa. Jadi kalau makna yang pertama tadi, makna salat secara istilah syar'i, ya salat yang kita kenal, yang ada rukuk sujudnya, entah yang wajib ataupun yang sunnah. Adapun tafsir pendapat yang kedua, makna salawatulillah, yaitu doa hanya untuk Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida idada. Doa hanya untuk Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, baik kepada nabi, baik kepada wali, baik kepada jin, kepada malaikat. Tidak boleh berdoa kepada makhluk. Berdoa hanya kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kata Allah, jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk minadh dhalimin. Kata ulama tafsir, minal musyrikin, termasuk orang-orang apa? Musyrik, karena menyekutukan Allah dalam doa. Ya, ini kalau kita betul-betul pahami ya zikir tasyahud ini, insya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. At-ta'zimat tadi, at-tahiyatulillah, segala bentuk pengagungan hanya kepada Allah. Demikian pula as-salawat, entah salat dalam sisi bahasa atau sisi istilah para ulama, semuanya lillah. Fasalli li rabbika wanhar. Wa kullu dzalika lillah. Fassalatu kulluha lillah. Segala bentuk salat, ya entah tadi salat dalam makna bahasa atau dalam makna istilah syariat, kulluha lillah, harus ditujukan kepada Allah. Fala yusraf syai'un min hadi ghairihi. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Bahkan yang sering kita tekankan, kita tegaskan mulai dari awal ya kitab ini, kita belajar zikir pagi dan petang, zikir keluar rumah, masuk rumah dan seterusnya. Semuanya ya hanya apa? Menyebut nama Allah. Ya, semuanya minta kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Semuanya. Sekali lagi, tidak ada yang mengajarkan ya Rasulullah aghisni misalnya. Nggak ada. Nggak ada doa ya yang diajarkan Rasul minta kepada selain Allah. Ya, yang ada minta hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh, mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada wali dan seterusnya, hanya kepada Allah. Ini ad-du'a lillah, at-tahiyatu lillah, wassalawat. Demikian pula salat, doa lillah, hanya kepada Allah. Wa may yad'u ma'allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meskipun dia juga berdoa dengan Allah, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya, hisabnya di sisi Allah, dan tidak beruntung orang yang kafir. Dalam dua ayat ini Allah menvonis yang berdoa kepada selainnya kafir, musyrik. Ya, bukan kita yang menvonis, Allah yang menvonis. Innahu la yuflihul kafirun. Salah satu pembatal keislaman asyirku billah. Salah satu pembatal keislaman yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, berdoa kepada selain Allah. Ini yang harus betul-betul dipahami oleh setiap muslim muslimah. Kemudian kata Syekh, wa du'a lillah fala yusraf syai'un minhu li ahadin siwa. Doa hanya kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, siapapun dia. Kemudian yang ketiga, wat thayyibat, at-tahiyatu lillah
wassalawatu wattayyibat. Sama. Wattayyibatu lillah maknanya. Wattayyibat ya sama. Dalam bentuk jamak semua tadi. At-tahiyatu jamak tahiyah. Wassalawatu jamak sholah. Ya. Demikian pula at-tayyibat bentuk jamak dari tayyibatun. Wal murad al-aqwal at-tayyibat wal a'malut tayyibat kulluha lillah. Semua ucapan yang baik, semua perbuatan yang baik. At-tayyibah itu artinya yang baik. Maksudnya di sini adalah segala ucapan yang baik, segala perbuatan yang baik, yutaqarrab biha ilaihi, yang dijadikan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita baca Quran, ya, kita baca Quran lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan hanya ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menasihati, kita berdakwah, kita ceramah lillahi taala. Niatnya harus betul-betul ikhlas karena Allah taala. Segala kebaikan harus diserahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walai taqarrab bisyai'in minha li ahadin siwa. Contoh misalnya bernazar. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazarnya. Nazar ucapan yang sekali lagi harus juga ditujukan kepada Allah. Bersumpah. Harus apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh yang keempat yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hada du'aun lin nabi sallallahu bisalami wa rahmati wal barakah. Ini ucapan salam, yaitu makna assalam mendoakan nabi. Ya, makanya kalau orang paham seperti ini dan juga tadi semua doa zikir yang Rasul ajarkan hanya kepada Allah, minta kepada Allah, hanya menyebut nama Allah dalam artian tadi, Rabbi zidni ilma, Rabbana atina, dan seterusnya. Ya, nggak ada meminta kepada Nabi, justru mendoakan apa? Nabi. Ya, nggak ada Rasul mengajarkan untuk kita minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, tidak ada satupun hadis yang sahih. Yang ada sebaliknya mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaika ayuhan nabi. Ya, kalau di kitab sifat salat Nabi ada penjelasan yang agak mendalam sedikit, yaitu kata para sahabat itu ketika Nabi masih hidup, kata-kata assalamu alaika, semoga keselamatan atasmu. Ya, di situ dalam kalau bahasa kita orang kedua yang apa? Nah, yang masih ada. Tapi ketika Rasul meninggal dunia, mereka para sahabat mengatakan assalamu ala nabi. Ya, sekali lagi ada disebutkan riwayat-riwayatnya yang sahih di sini. Nanti kalau mau lebih rinci di sini. Wallahu taala alam. Meskipun tetap sebagai ulama berpendapat ini tetap bisa diamalkan. Nah, hada du'aun lin nabi sallallahu bisalami wa rahmati wal barakah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu mendoakan Nabi, ya, semoga Allah mencurahkan kepada beliau keselamatan, rahmat dan barakah. Walladzi yud'a lahu la yud'a ma Allah. Rasul itu didoakan, bukan apa? Berdoa kepada Nabi. Itu ajaran Nabi SAW. Seperti juga yang sering kita sampaikan ketika perang Badar. Ya, dalam keadaan kaum muslimin, ya, istilahnya kondisi genting, kritis. Pasukan kaum musyrikin 1000, sedangkan kaum muslimin cuma 300. Itu perang pertama yang terbesar di tengah kaum muslimin. Rasul merasa khawatir para sahabat akan dihabisi oleh kaum musyrikin jahiliyah. Maka Rasul pun istighatsah. Nabi Muhammad, sebagaimana kata Allah, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masyaallah. Katakan Nabi, aku yaitu Nabi Muhammad
tidak memiliki kemanfaatan dan kemudaratan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun istighatsah, minta tolong kepada Allah. Ya, beliau manusia. Qul innama ana basyarun mislukum la haula wala quwata illa billah. Ya, beliau mengajarkan minta tolong, istighatsah, berdoa hanya kepada Allah. Nah, demikian pula di sini ketika kita mengucapkan assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayuhan nabi, mendoakan nabi, bukan minta-minta berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ini doaul lin nafsi wa li umumil mu'minin bisalama min kulli afatin wa aibin wa naqsin wa su'in. Adapun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu mendoakan diri kita juga dan mendoakan hamba-hamba Allah yang saleh untuk diberikan keselamatan dari segala bentuk aib, kekurangan, dan juga mara bahaya atau kejelekan. Kemudian yang keenam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sudah sering kita sampaikan juga. Makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini sebagai kesimpulan ya dari yang disampaikan tadi. Semua itu adalah ibadah kepada Allah. La ma'budu bihaqqin ilallah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Salat, doa itu adalah ibadah, harus diserahkan kepada Allah. Karena apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah apa? Ya, mengikuti salat, ya, semua tata cara ibadah, ya, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Cukup atau lanjut? Baik, kita lanjutkan aja dengan soal jawab. Masih panjang soalnya, masalah sholawat ya, ini masih belum tuntas. Ini hanya masalah tahiyat dulu. Sholawatnya insya Allah di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan yang kita bahas tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang awal itu berhentinya sampai iya, ya, biar lebih mantul. Saya mau bacakan dari sifat sholat Nabi. Pertanyaan tadi saya ulang. Tasyahud awal dengan tasyahud yang akhir, apakah ada bedanya dalam membaca doa, zikir, ya, tahiyat tadi? Kita baca dari Syekh Albani, kata beliau tidak ada perbedaan. Semua redaksi-redaksi tahiyat nggak ada yang membedakan antara tahiyat awal atau tahiyat akhir. Sama-sama apa? Komplitnya. Paham ya? Ya, seperti yang kita bacakan tadi dari riwayat Ibnu Abbas atau riwayat Ibnu Mas'ud, dibaca juga apa? Sholawatnya. Dan ini juga kata Syekh Albani adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ana mau baca kalau di cetakan ini halaman 129 di footnote. Setelah beliau membawakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Faqad qalu ya Rasulullah qad allamana kaifa nusallim alaika ay fit tasyahud. Fa kaifa nusalli alaika? Qal qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau ya telah mengajarkan kepada kami bagaimana ya mengucapkan salam kepadamu. Namun bagaimana salawat kepadamu dalam tasyahud maksudnya?" Ya, maka Rasul mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Syekh, falam yakhusha tasyahudan duna tasyahud. Rasul di sini tidak mengkhususkan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Rasul apa? Sekali lagi saya ulangi, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan sholawat ketika tasyahud?" Paham ya? Maka Rasul mengajarkan, nanti ya redaksinya pertemuan akan datang.
Ya, intinya Rasul menjawab Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Rasul tidak mengkhususkan ini hanya untuk tasyahud akhir saja, tidak. Ya, sebagaimana pertanyaannya umum, Rasul menjawab secara apa? Umum. Nah, kita lanjutkan sedikit. Fafihi dalilun ala masyru'iyati salati alaihi fit tasyahudil awal aidan. Maka di dalamnya ada dalil disyariatkannya bersolawat kepada Nabi ketika tasyahud awal juga. Kemudian kata beliau, wa huwa madhabul Imam Syafi'i, dan ini juga madhabnya Imam Syafi'i. Kama nassa alaihi fi kitabih al-um, seperti yang beliau cantumkan dalam kitabnya al-um. Wa huwa sahih inda ashabihi kama sarhabi an-Nawawi fil Majmu', dan itu juga madhab sebagian pengikut Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Majmu' secara muhadzab. Nah, wallahu taala alam. Sekali lagi kalau mau silakan lihat di kitab Sifat Salat Nabi keterangannya tadi. Ada yang lain? Ya, Pak. Untuk takbir itu apakah termasuk rukun sholat yang pertama? Kalau jangan lupa dia baca awal itu apa? Ya, yang dikatakan rukun adalah tasyahudnya, duduk tasyahudnya. Adapun bacaannya minal al-wajibat. Ya, kalau dia makmum ya nggak perlu. Boleh kalau dia sebagai imam. Wallah. Sah. Nah, sah. Nah. Ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Samping doa tambahi doa untuk terhindar dari fitnah dajjal. Ya. Tapi saya belum mendengar dalilnya. Iya, itu sebetulnya pertemuan yang akan datang. Karena ini belum tuntas kan? Hanya tahiyat dulu, sholawatnya belum selesai. Padahal itu doa setelah apa? Sholawat sebelum salam. Insya Allah ada, Pak, penjelasannya ini. Bahkan disebutkan di bab berikutnya ini. Babnya ad-du'a al-warid ma baina tasyahud wa taslim. Doa antara tasyahud dan apa? Taslim. Cuma daripada antum penasaran, tidak apa-apa kita bacakan hadisnya. Nah, sebagai bocoran atau DP-nya lah sudah. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba'in yaqul Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian selesai tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Itu tadi redaksinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahanam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jeleknya fitnah al-masih dajjal. Sekali lagi hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Cukup, Pak ya? Iya. Gimana? Lanjut apa? Sudah tutup ini? Iya. Hah? Ada lagi yang tanya? Terakhir kalau mungkin ada. Kasih kesempatan 1 kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Taib. Ana rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Aqulu qouli hadza. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.